Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 19 Maret berjudul Pertobatan adalah. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa itu, sebagaimana juga ditanyakan oleh orang banyak pada hari Pentakosta ketika dosanya ditunjukkan dan mereka berseru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus yang pertama ialah, "Hendaklah kamu bertobat." Dicatat dalam Kisah 2 ayat 37 dan 38. Pada saat yang lain, dengan singkat dikatakannya, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Dicatat dalam Kisah 3 ayat 19. Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut perbuatan salah yang mereka lakukan akan membawa bencana pada diri sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam, karena takut malaikat yang berdiri di tengah jalan dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi bukan itulah pertobatan sejati. Tanpa perubahan maksud dan kemuakan akan kejahatan. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru, "Aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Dicatat dalam Matius 27 ayat 4. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengakuan terdorong oleh rasa bersalah dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat dan pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang dihadapinya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tidak berakar dalam. Dengan hati yang hancur karena telah mengkhianati anak Allah yang tak bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci. Firaun yang mengakui salahnya demi menghindari hukuman berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dari dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Kebahagiaan sejati, halaman 25 dan 26. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan untuk boleh betul-betul bertobat dari segala kebiasaan buruk kami sepanjang tahun yang lalu.
Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk berubah, bahkan bertobat, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan dunia yang lama, yang menyesatkan, membuat kami jauh daripadamu. Dan sebaliknya kami boleh menyesali akan segala dosa, meninggalkannya dan berpaling, dan hanya memandang kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.